Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Indonesia masih Anda sedapatnya. Kita kembali lagi mitra di pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Buat Indonesia Basiar yang ingin bertanya seputar kajian Islam ataupun tema kita, silakan mitra bisa kita bergabung di nomor WhatsApp ya. Hubungi kami di 0813 Ya, dan sudah hadir, sudah ada Gus Edward. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Baik, hujanan. Kok bisa? Aneh. Emang hujan di mana? Di Jati Asih hujan nih. Ya Allah. Jangankan beda kecamatan, tadi di Jati Asih itu kan ada beda kelurahan tuh. Di Jati Sari, terus Jati Luhur hujan. Kirain di kelurahan Jati Asih kagak. Itu masih jauh, beda kecamatan Gus. Enggak, maksudnya beda kelurahan. Satu kecamatan beda kelurahan. Kita beda rumah aja, rumah kita nggak hujan, karena hujan. Kok bisa begitu? Hujan air mata kan. Ya, rumah. Gus, tema hari ini kita adalah guru ya Gus. Iya. Karena hari guru sekarang. Hari ya. guru. Ya. Guru diganggu diburu. Nah, diganggu diburu. Iya. Zaman sekarang. Digugu dan ditiru. Nah, itu yang benar. Iya. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang diganggu diburu. Diburu, iya benar. Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang saya hormati mitra gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya juga cita-citanya semoga Allah ijabah, dan mudah-mudahan zahir batinnya Allah berikan kebahagiaan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di studio ada Aki Gendon, Ayang Mami, dan Bang Bana. Mudah-mudahan mereka beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya, juga cita-citanya semoga Allah ijabah, dan mudah-mudahan bahagia dunia akhirat, berkah, dan juga banyak duitnya. Amin. Amin ya Allah. Pas lagi jauh amin, saya minum dulu kan. Soalnya panjang. Baik mitra, hari ini judulnya itu guru. Sebelum kita bahas, kita ucapkan selamat hari guru, yang mana bukan hanya mengucapkan, tapi kita mengingat dan berterima kasih, mengingat kepada guru-guru kita dan berterima kasih kepada guru-guru kita. Dengan adanya guru kita jadi tahu, ya. Dengan guru kita jadi tahu. Bicara umum kita tahu bahasa Inggris, kita tahu ngitung 1 tambah 1 sama dengan 2 dan lain sebagainya. Kalau di dalam agama, dengan adanya guru, alhamdulillah kita jadi tahu siapa Tuhan kita, untuk apa hidup ini, dan mental kita atau rohani kita harusnya seperti apa dan bagaimana. Mudah-mudahan guru-guru kita yang masih pada hidup biar Allah berikan sehat walafiat, bahagia selalu, dan mudah-mudahan berkah selamat dunia akhirat. Dan yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih guru itu? Guru itu yang memberikan ilmu. Guru kita yang banyak tahu itu adanya di kelas, ya. Maksudnya dia guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sejarah, PKN, dan lain sebagainya. Dulu mah PMP. Ya, PMP itu dulu nggak bisa dimakan, cuma bisa dibaca. Kalau sekarang PMP ada namanya perahu layar apa? Apa pelan? Jauh banget ya. Oke, siapa sih guru yang paling kita jaga dengan kepercayaan kita kepadanya, yaitu ibu kita. Karena suka kita dengar, sering kita bahas al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Madrasah itu sekolahan, tempat mendidik ataupun tempat ilmu, yaitu ibu kita.
Tidak lupa pernah saya katakan juga, seorang ayah itu adalah guru juga, karena dia bagaikan kepala sekolah pertama untuk anaknya, menyiapkan guru-guru, menyiapkan bangunannya, bahkan bukan hanya nyiapin guru buat bangunan atau fasilitas, tapi seorang kepala sekolah atau ayah itu gaji kepada gurunya, gaji kepada guru anaknya, yaitu bini. Makanya wajar bini minta duit, karena hukum alam seperti itu, hukum syariat seperti itu. Karena guru harus digaji, guru harus diperhatikan. Selain dia mengajar, selain dia diberikan fasilitas, dia juga harus disenangi. Mudah-mudahan guru-guru kita, khusus emak kita yang masih ada, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Guru itu dalam agama Islam adalah siapa yang memberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam sebuah manaqib Syekh Muhammad Samman dikatakan, tidaklah seorang guru yang mengeraskan muridnya, melainkan dia yang menjaga atau mengangkat derajat muridnya baik di dunia maupun di akhirat. Inilah seorang guru. Jadi maksudnya apa? Guru itu bukan hanya kerasnya aja. Kalau dulu saya ngerasain, gak usah yang lain lah. Dulu saya ngerasain itu dikerasin, diapain. Cuman dulu beda. Guru dulu ya kita bukannya menyalahkan guru, bukan menyalahkan murid. Kalau zaman sekarang tuh terpancing emosi. Anaknya nakal, anaknya nyulak dan lain sebagainya, guru terpancing. Seharusnya jangan terpancing. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya juga ada pengalaman ngajar siswa-siswa ataupun santri-santri. Kalau dulu tuh mereka mendidiknya bukan hanya bukan hanya untuk pengetahuan, tapi kesadaran. Seorang murid harus diberikan kesadaran. Seorang murid harus ruhnya atau selain jasadnya itu harus diberikan mental yang luar biasa agar dia bisa menghadapi kehidupan ini. Contohnya, ketika masih belajar, dia nggak paham tuh kuliah bagaimana, kerja bagaimana. Nah, jadi guru itu harus membuka. Nanti kamu seperti ini, ayo dong belajar yang benar, belajar yang semangat. Kenapa sih Bapak kasih pelajaran matematika? Nanti kamu pasti berjumpa dengan hitung-hitungan, berjumpa dengan siapa tahu kamu ahli fisika, ahli kimia, kamu bisa membuat sesuatu. Inilah tantangan kehidupan di luar, lebih pahit daripada di dalam sekolah ataupun di masa-masa sekolah. Dan luar biasanya pernah saya katakan juga, guru itu salah satu isi bumi yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya katakan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Sesungguhnya dunia itu dilaknat beserta isinya, kecuali illa bi dzikrillah, orang yang ingat Allah. Siapa sih yang ingat Allah? Guru kita. Siapa sih yang ngajarin ingat kepada Allah? Guru kita. Wa ma walahu, orang yang taat. Yang ngajarin taat ya guru. Wa mu'alimun, nah yang ketiga ini yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita. Nah, terus kita pengen nggak mau dilaknat? Pengen. Ya yang terakhir itu muta'alimun. Kenapa sih yang keempat ini adalah orang yang belajar. Sedangkan kita udah lulus nih, udah kerja, kan udah berhenti nuntut ilmunya, kata siapa? Kita aja Pak di radio Gaga aja ada tantangan. Contoh, nanti ada tamu talkshow, dia latar belakangnya gimana? Misalkan dia orang-orang pemerintahan, kita harus baca dulu tuh. Backgroundnya yang dibahas apa, terus nanyanya bagaimana biar nyambungnya tidak salah sambung. Kan ini kan namanya belajar. Jadi ternyata belajar itu benar sekali. Nabi katakan pertama wajib, yang kedua dari lahir sampai ke masuk ke liang lahat. Nah tadi saya katakan dengan Aki Gendon ini, kok guru itu diganggu, diburu. Kalau dulu diguguk, ditiru. Nah guru kita tuh luar biasa dulu. Pasti masih ingat baik dari TK gitu ya, TK, SD ataupun ya zaman sekarang udah ada PAUD gitu ya. Terus ada SMP, SMA, sampai kuliah dan sebagainya. Kita tahu tuh guru-guru kita. Terkadang kita nggak disuruh ngikutin dia, tapi kita lihatin kok guru saya gini ya. Oh saya ikutin ya. Cakep nih orangnya, nggak mau banyak urusan, nggak rese dan lain sebagainya. Karena apa? Sebagai daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Kenapa dulu digugu, ditiru? Karena pada dirinya guru-guru kita itu ada contoh-contoh yang baik. Contoh, kan kalau katanya guru ini mah mengingat kita. Kalau misalkan guru kalau makan berdiri kan langsung jelek kelihatannya. Saya guru gue makannya berdiri. Padahal kita nggak tahu Pak kata lebih bisulan kali. Nah itu kan seujon ya, seharusnya harus seujon. Tapi kan zaman sekarang enggak. Kalau zaman dulu guru kita berdiri, kita tanya, Pak kok berdiri? Ini Pak pinggang saya sakit, kalau duduk sakit. Jadi saya paksain harus berdiri. Nah jadi harus ada tanya bertanya. Nah pada diri guru kita tuh ada contoh-contoh yang baik. Sekarang diganggu, diburu. Murid-murid sekarang tuh nyulak. Karena apa? Kalau orang tua dulu berkontribusi dengan murid dengan anaknya, dia sekolah di mana, anaknya ditanya, lu gimana tadi belajar? Kalau sekarang cuek sebodoh, mau dia pinter kayak mau enggak kayak bodoh amat. Tapi giliran rapotnya kecil, rapotnya jelek, marah dah ke sekolahan. Padahal ilmu tuh hakikatnya itu bukan di rapot. Kalau menurut saya gini, lebih baik di rapot 5 atau merah, tapi dia bisa memakai ilmunya dalam keseharian. Salah satunya adab kepada orang tuanya. Ketika dia balik ke rumahnya tuh, Mama sehat mah, loh kamu negur Mama? Iya kan sering. Enggak dong, harus dong, kan biar Mama semangat kalau diperhatiin anaknya. Nih akhlak, nih adab. Nah ini jangan sampai nyampe rumah ngeliat emaknya bodo amat gitu ya, ataupun bahasa emaknya lagi ngepel kepleset, emak sih nggak lihat, hati-hati apa nih kotok kali tuh. Ini namanya apa? Ilmunya dirapot, bukan di dirinya. Padahal hakikatnya ilmu itu harus di dirinya agar bisa dipakai dan digunakan dalam keseharian. Terlebih lagi contoh gini, kita dapat ilmu dari orang tua kita, dari emak kita. Nah, makan pakai tangan kanan. Ini ilmu dasarnya. Munculnya apa? Adab. Munculnya akhlak. Nah, ketika udah dapat ilmu, dia punya adab, punya akhlak. Kalau ada orang bilang gini, lebih baik lu punya akhlak daripada punya ilmu. Sedangkan akhlak akhlak adab itu didapatnya gara-gara ada pelajaran, ada ilmu. Maka jangan sampai kita tidak peduli dengan ilmu. Insya Allah anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik. Langsung dari Allah berikan. Yang penting guru mendidik, orang tua pun memperhatikan, bantuin guru. Jadi saling kerjasama. Insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, baik untuk Mitra Syamasiar, bagi mitra yang bertanya silakan mitra bisa menghubungi kami di 0813 kali 8603 lewat chat ataupun lewat telepon di WhatsApp ya. Sudah ada yang bertanya, silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Gus, Baik. dari Ibu Mar di Bekasi tentang guru Gus. Bagaimana peranan kita terhadap guru jika anak itu diberitahu kepada guru melawan dan mengadu kepada kita. Nah kalau kita kan dulu ngadu habis jadi orang guru nih Pak. Nah orang tua kita yang ini tambahin. Nah kalau sekarang ngelaporin. Iya. Gimana Gus? Sebenarnya gini, kita sayang sama anak itu sebenarnya sayangnya dengan nafsu. Zaman sekarang ya. Kalau dulu enggak. Dia bahasa gini, kenapa sih orang tua dulu nambahin tuh kalau misalkan mak tadi saya disetrap, diapain sama guru lu? Nah gitu kan suruh ngangkat kaki, masih mendingan ngangkat kaki, ambil tuh, klopok nih, mau gini lo. Sebenarnya orang tua nggak nyakitin, bukan nyakitin untuk selamanya, tapi maksudnya apa? Orang tua ngajarin kepada anak itu sakit kan, jangan diulang lagi. Orang tua juga nggak mau nyakitin anaknya. Maksudnya apa? Biar menyadari anaknya. Terus kalau zaman sekarang bagaimana? Kalau kita punya murid nyulak. Yang saya sudah alamin Ibu Mar di di pesantren. Jangan dikatakan begini, pesantren orang baik semua, kata siapa? Ya kan bahasa gini. Oke. Ada orang yang nyantri niat, ada orang yang nyantri dipaksa. Nah, rata-rata di pesantren itu bukan niat. Negeri enggak dapat nih. Dilempar ke swasta, mending swasta biasa mah. Ini ke pesantren. Jadi kita nggak boleh nyalain orang tuanya. Kok Bu, yang jelek-jelek taruh sini enggak. Terus anaknya juga udah marahin, lu jelek masuk sini enggak boleh. Tapi bagaimana? Ternyata ketika anak itu melawan, dia ada menjepelekan gurunya ataupun situasi keadaannya. Karena apa?
dia pola pikirnya nggak buka. Kalau gurunya seorang laki pas tuh ajak nongkrong. Ibu juga bisa kalau mau nongkrong mah gitu ya. Cuman yang lebih pas ya bapak gitu. Maksudnya bapak guru. Kalau saya ajak ngobrol. Lu sehat? Kamu apa? Oh, tapi begitu. Nanya saya sehat. Peduli apa? Begitu. Ada. Itu masih mendingan. Ada yang lebih nyolot lagi. Akhirnya gini. Lah orang nanya baik-baik kok marah. Lah lagi kan orang udah tahu seger begini kan nggak tahu. Basa-basi aja. Akhirnya saya pelan-pelan. Ya udah kalau marah mah mungkin saya ada salah kali. Kagak kok marah-marah. Itu pelan-pelan jadi hati ya diajak ngobrol. Pada akhirnya nanti apa? Maafin ya, saya salah nih. Saya tadi nanyanya salah sehingga kamu marah nih. Dia mikir pasti. Nah iya sebenarnya nggak salah sih nanya guanya aja nih terlalu sensitif. Baru kita bilang maafin kita jabat tangannya. Kalau dia nggak mau jabat tangannya udah. Itu hari pertama. Hari kedua selanjutnya kita tanya lagi, kamu sehat? Pasti ada perubahan. Yang ketiga kita jangan cuekin, tanya lagi. Nah kalau dia berulah seperti itu, ajak ngobrol dari hati ke hati, diseringin. Ini enggak, maafin. Murid yang bandel malah disetrap doang. Coba saya bertanya sama Aki, kalau murid disetrap doang ada penyelesaian nggak? Kira-kira dia dapat pemahaman, dapat ilmu nggak? Dapat hati nggak gitu, petunjuk nggak gitu? Nggak ada. Seharusnya diajak ngobrol. Udah kamu kan kemarin udah disetrap, sini nggak enak. Iya bu, saya juga panas, marah malu tuh nggak enak kan? Ya udah jangan gitu terus ya. Ibu kan sayang sama kamu. Jangan dibilang ibu bilang bukan orang tua kamu, orang tua kamu juga yang nanti di sekolah. Pada akhirnya insya Allah ada perubahan. Intinya apa? Ngobrol jangan terlalu jauh. Ngobrol masalah masalah dia, tapi jangan terlalu tajam bahasanya. Bahasanya gini, kayak adik sama kakak mungkin, kayak emak sama anak mungkin gitu. Insya Allah ada solusinya satu persatu. Yang jelas kita lihat dulu nih, ini dia masalahnya apa, kita perhatikan dulu di luar pengetahuannya, begitu. Ya. Dari Mama Agil di Bekasi, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, gimana memberitahukan anak, termasuk anak saya sendiri Pak Ustadz, jika dalam perkumpulan di Pak Ustadz, nongkrong mungkin Pak Ustadz, itu kadang bahasa hewannya keluar semuanya Pak Ustadz, kebun binatangnya. Sudah diberitahu besok main lagi seperti itu lagi Pak Ustadz. Baik. Zaman sekarang ini anak-anak itu lebih dekat dengan HP daripada orang tuanya ataupun gurunya. Gurunya cuma ada pelajaran doang, habis selesai pelajaran main game lagi dia. Nah, satu, kalau di sekolahan ada bagusnya. Ketika sudah masuk bel sampai pulang itu HP ditaruh. Boleh dibawa, cuman nggak boleh digunakan. Kecuali ada dan yang kedua misalkan orang tuanya darurat, teleponnya ke kantor, jangan ke dia. Misalkan di bel 3 kali nggak nyambung, berarti orang tuanya harus ada feeling, harus ada inisiatif. Teleponnya ke kantor aja. Pertama itu. Yang kedua, percaya atau tidak, kenapa sih anak-anak itu lebih dominan ke HP dari kecil? Karena satu jawabannya, karena orang tuanya pun demikian. Maksudnya apa? Perhatian atau kedekatan orang tua kepada anak itu nggak ada, mulai luntur. Coba, yang bukannya kita nggak butuh HP, kita juga butuh, sangat butuh. Apalagi kita butuh hiburan, main game mungkin, scroll TikTok, mungkin cari yang lucu-lucu, bang-bana misalkan loncat dari tower. Ini kan contoh hiburan. Nah boleh, cuman ayo, saya ini negor diri saya sendiri, bukan yang mitra, bukan siapapun. Ayo pelan-pelan nih, bercandanya atau kedekatannya atau ngobrolnya kan level anak beda-beda tuh, ada yang udah dewasa SMA mungkin. Nah coba lebih ada, terus HP-nya dijarangin. Kalau udah masuk rumah HP-nya jarangin. Mungkin kalau HP-nya enggak, ya kita juga kaget juga kali. Tapi kalau dijarangin misal gini, nah kamu udah pulang di rumah, kamu main HP dulu ya, sejam. Habis itu kamu taruh, nanti kamu main HP lagi mungkin jam 9 malam. Habis jam 9 malam, jam 10 kamu kamu taruh, habis tidur. Kan seperti itu. Berarti kan dari menggunakan HP sejam, terus selanjutnya kita ada ngobrol. Sini bantuin bapak nih, ngapain pak? Ya kalau bahasa orang kampung lah, ini belah-belahin bambu.
Kalau orang kota, ya maaf nih orang kota, saya bilang, kalau walaupun dia ada pembantu, ajarin anak ngepel, ajarin anak tuh bersih, bekerja dan lain sebagainya. Karena apa? Oh saya kan punya pembantu, percuma dong udah bayar. Ini bicara ilmu, bukan bicara apa namanya hak dan kewajiban, tapi ini bicara ilmu. Takutnya apa? Situ orang tuanya kaya, entah kalau anak situ nggak jadi orang kaya, dia nggak pernah ngepel, nggak pernah nyuci, kaget itu. Bayar bayar pembantu nggak mampu. Jadi nggak jauh, jawabannya pasti adalah komunikasi harus lebih baik, tapi sekali lagi saya tekankan bahasanya ditata dulu lah, jangan menghakimi, jangan menyinggung anak. Pelan-pelan aja kita anggap aja nggak ada masalah gitu ya, anggap aja nggak ada masalah. Nanti anak kalau hati dari ke hati udah ajak ngobrol, dia ngomong sendiri, mah sebenarnya aku pengen baca gini terus nih, HP itu nggak ada gunanya mah sebenarnya, kalau mama tuh ada waktunya buat aku. Pasti omongan gitu. Jago orang tua kagak nangis kalau udah dengar anaknya ngomong sendiri seperti itu. Begitu. Ya, baik, itu sekaligus pertanyaan terakhir ya Gus ya, buat mitra Syamasiar. Bagi mitra yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan besok bisa kita bergabung kembali di pengajian Ba'da Maghrib. Terakhir silakan menutup Gus. Baik mitra Gangga, siapapun yang mendengarkan pengajian ini, mitra semua, saya doakan mudah-mudahan bahagia selalu. Tapi tidak lupa, kita ingat guru-guru kita, kita ingat orang tua kita, kita berterima kasih kepada Allah adanya mereka. Dengan adanya mereka, kita kenal dengan keadaan kehidupan ini, apalagi kita kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, kita banyak-banyak doain mereka. Misalkan ada guru kita yang nggak tahu kabarnya, kita doain aja, ya Allah, kalau dia hidup, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kalau sudah mati atau sudah wafat, mudah-mudahan Engkau ampuni dosanya. Karena keberkahan ilmu itu ketika muridnya ingat dan sayang dengan gurunya. Maka jangan lupa doain guru-guru kita, doain orang-orang tua kita, siapapun yang pernah ngajarin, walaupun cuma ngajarin makan dari tangan kanan. Insya Allah itu semua berkah, bahagia dunia akhirat. Mari kita baca doa, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.